Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Diduga terlibat kasus Jiwasraya sampai dengan Asabri. Jokowi pun didesak untuk segera copot Muldoko. Desakan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot KSP, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, semakin tinggi usai menguatnya kasus Jiwasraya dan juga Asabri. Desakan itu pun juga muncul dari Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gerindra, Arief Puyono. Arief mendesak Presiden Jokowi untuk menangkap dan juga mengungkapkan pelaku kejahatan atau perampok Jiwasraya serta Asabri. Sudah saatnya Kang Mas Joko Widodo untuk konsentrasi dalam penegakan hukum, terutama lebih ditekankan pada kinerja Kejaksaan Agung yang harus bisa mengembalikan dana Jiwasraya dan juga Asabri, di mana dirampok oleh Heru Hidayat, Hari Prasetyo CS serta menghukum semua pelaku perampokan Jiwasraya dan Asabri seberat-beratnya. Begitu kata Arief Puyono. Bukan tanpa alasan Arief meyakini bahwa perampok Jiwasraya dan juga Asabri mendapatkan dukungan dan perlindungan dari orang-orang dekat Presiden Jokowi. Jadi, dengan mandat dari rakyat, Kang Mas tidak boleh ragu-ragu untuk mengikat semua orang lingkaran Kang Mas yang dekat dengan para perampok Jiwasraya dan Asabri. Di mana kata dia Hari Prasetyo dimasukkan dalam staf di KSP, di mana di bawah kepemimpinan Muldoko pada saat Jiwasraya hancur. Hal ini menjadi bukti bila perampok Jiwasraya itu ada di sekitaran Kang Mas Joko Widodo. Karena itu Kang Mas harus mengevaluasi Muldoko atau mencopot Muldoko yang telah menempatkan Hari Prasetyo dengan alasan tidak tahu siapa Hari Prasetyo. Padahal tambah Arief, kasus Jiwasraya sudah meledak pada tahun 2018 dengan mengalami kesulitan membayar polis para pemegang polis. Lalu Asabri yang dibobol hingga 10 triliun juga kaya seperti Arief. Lalu Asabri yang dibobol hingga 10 triliun ini, kata Arief, juga sebagai bentuk perampokan yang paling mengerikan sepanjang sejarah di era Presiden Jokowi. Jangan sampai Asabri gulung tikar dan dana prajurit TNI Polri hilang. Akibatnya bisa memicu kemarahan yang punya dana di Asabri. Kang Mas jangan pernah menyetujui untuk menalangi gagal bayar polis Jiwasraya dengan uang negara. Jangan ikuti jejak SBY seperti menangani kasus Bank Senturi. Begitu tegasnya. Selain Muldoko, 4 orang ini diduga akan jadi dalang kudeta partai. Gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan juga mantan kader untuk mengkudeta Demokrat sampai ke telinga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Disebutkan bahwa ada 5 orang yang menggalang kudeta tersebut. Mereka berasal dari pihak internal dan luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis. AHY dalam jumpa persnya menyebut bahwa mereka terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sementara 1 lagi adalah non-kader partai yang kini menjadi seorang pejabat tinggi pemerintahan. Untuk nama non-kader partai yang kini menjabat sebagai pejabat tinggi pemerintahan sudah terjawab. Kepala Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Andi Arief secara gamblang menyebut bahwa orang yang dimaksud adalah Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Banyak yang bertanya siapa orang yang dekat dengan Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat. Jawaban saya adalah KSP Muldoko. Ujarnya lewat akun Twitter pribadi Senin 1 Februari. Pernyataan ini pun selaras dengan apa yang disampaikan Wasekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaun bahwa orang tersebut adalah pejabat militer yang pernah dibesarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sementara Muldoko adalah Panglima TNI yang diangkat di era SBY. Sementara mengenai kader Demokrat yang aktif yang turut menggalang kudeta, kabar yang beredar mengerucut pada nama Joni Allen Marbun. Pria yang kini menjadi anggota DPR RI dari fraksi Demokrat itu memang pernah berbeda pandangan dengan pimpinan pusat saat Pilpres 2019 lalu. Dia terang-terangan mengatakan dukungan pada Jokowi Ma'ruf, sekalipun partainya mengatakan dukungan pada Prabowo Sandi. Sedangkan untuk nama kader yang disebut tidak
aktif lagi sejak 6 tahun lalu adalah Marzuki Ali. Mantan Ketua DPR RI dari Partai Demokrat tersebut memang sudah menghilang sejak 6 tahun lalu, tepatnya saat gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2014. Di tahun 2015, Marzuki Ali sudah tidak lagi bercokol di pengurus Demokrat. Adapun nama kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena kasus korupsi diduga adalah Muhammad Nazarudin. Nama Nazarudin memang sudah tidak asing bagi dunia politik di negeri ini. Pada 9 tahunnya lalu, dia ditangkap di Bogota, Kolombia setelah menjadi buron dalam kasus Wisma Atlet. Sedangkan nama mantan kader yang sudah keluar sejak 4 tahun lalu diduga adalah Max Sobakwa, di mana nama Max Sobakwa memang kerap muncul saat ada gaduh mengenai internal Partai Demokrat. Max Sobakwa beberapa kali juga mendengungkan untuk dilakukan kongres luar biasa di tubuh Partai Demokrat. Namun demikian, belum ada kabar resmi siapa 4 orang di luar nama Muldoko yang dimaksud oleh AHY sedang menjadi dalang kudeta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebutkan bahwa saat ini partainya sedang diincar untuk diambil alih secara paksa alias dikudeta oleh orang-orang di lingkaran kekuasaan Jokowi. Agus juga menyebut tokoh yang akan mengambil alih adalah seorang pejabat tinggi di lingkar kekuasaan itu akan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Begitu kata AHY sapaannya dalam konferensi pers Senin 1 Februari. Kemudian para pelaku kata Agus merasa yakin pasti sukses karena didukung oleh pejabat tinggi lainnya. Para pelaku merasa yakin gerakan ini akan sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan dari sejumlah petinggi negara lainnya. Tapi Agus masih meragukan hal ini. Kami masih berkeyakinan rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara yang sangat kami hormati dan juga yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat. Karena itu awalnya Agus tidak yakin, berharap semua tidak benar. Tapi kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi, kemudian diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian. Tetapi lebih dari 8 saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar. Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambil alihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat itu, kami tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Kami yakin tidak ada satupun pemimpin partai politik yang rela diambil kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak manapun.